Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hai anak-anak kelas 1, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap bahagia. Perkenalkan, nama Ibu Risa Puspitasari. Ibu merupakan mahasiswa P3K dari Universitas Pendidikan Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang artinya, aku ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Dan biar belajarnya semakin semangat, mari kita menari dan bernyanyi bersama lagu Profil Pelajar Pancasila. Mari kita mulai. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik anak-anak, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Bab 2 dengan topik materi Rukun Iman. Tanpa berlama-lama lagi, simak dengan baik pemaparan materi berikut ini ya. Apakah anak-anak tahu apa itu rukun iman? Kata rukun sendiri memiliki arti dasar atau pokok yang harus dikerjakan. Sementara iman bermakna yakin atau percaya. Jadi, dalam pengertiannya, rukun iman adalah dasar kepercayaan dalam Islam yang wajib diamalkan oleh orang yang beriman. Umat Islam wajib memahami dan mengamalkan tiap rukun iman di kehidupan sehari-hari. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Kita membahas rukun iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah. Dengan meyakini bahwa Allah yang menciptakan, menguasai, dan mengatur alam semesta. Lalu, yang kedua, mengimani nama dan sifat Allah yang biasa kita sebut Asmaul Husna. Lalu, dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kira-kira apa ya yang diperintahkan oleh Allah untuk umat Islam?
Ya, betul sekali. Beribadah, sholat, mengaji, menolong sesama manusia, sopan kepada orang tua, dan masih banyak lagi perintah Allah yang memperintahi kita sebagai umatnya. Lalu, apa larangan dari Allah untuk kita? Yang pertama, tidak berbohong. Yang kedua, tidak mencuri. Yang ketiga, tidak sopan kepada orang tua. Itu merupakan larangan dari Allah untuk kita sebagai umatnya. Selanjutnya, rukun iman yang kedua, iman kepada malaikat dengan cara mengetahui nama-nama malaikat beserta tugasnya. Nah, anak-anak, terdapat 10 nama malaikat beserta tugasnya yang wajib kita ketahui. Yang pertama, ada malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Lalu, yang kedua, malaikat Mikail bertugas menyampaikan rezeki. Dan yang ketiga, malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala. Lalu yang keempat, malaikat Israel bertugas mencabut nyawa. Dan yang kelima, malaikat Munkar. Dan yang keenam, malaikat Nakir mempunyai tugas yang sama, yakni menanyai ruh atau orang yang telah meninggal dunia di alam kubur. Munkar dan Nakir akan menanyakan, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Dan yang ketujuh, malaikat Rokib yang bertugas mencatat amal baik manusia. Dan yang kedelapan, malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk manusia. Yang kesembilan, malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Dan yang terakhir, yang ke-10, malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah dengan cara mempercayai adanya 4 kitab Allah, yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan terakhir Al-Quran. Cara kedua yaitu meyakini bahwa hanya Al-Quranlah yang harus dijadikan pedoman untuk hidup kita. Dan yang ketiga, memahami dan mengamalkan isi dari Al-Quran. Selanjutnya, rukun iman yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul dengan cara meyakini Nabi dan Rasul adalah utusan Allah. Rasul membimbing manusia ke jalan yang benar. Lalu, agama Islam adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir. Tidak ada Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Lalu, jumlah Nabi dan Rasul yang wajib diketahui ada 25. Rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Dengan cara meyakini bahwa seluruh semesta alam akan hancur dan semua amal kita di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Dan yang keenam adalah beriman kepada qada dan qadar. Dengan cara qada, meyakini ketentuan Allah untuk makhluknya sebelum dilahirkan di dunia hingga meninggal. Lalu qadar, meyakini perwujudan Allah untuk makhluknya yang telah, sedang, dan akan terjadi. Baik anak-anak, pemaparan materi telah selesai, yang artinya video pembelajaran dicukupkan sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya dengan materi yang berbeda.
Tetap semangat belajar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.